Misalnya ini kurang cocok posisi, perlu ditambahkan, boleh. Kita masih bisa merevisi. Kenapa? Visi dan misi sekolah ini Bapak Ibu harus tahu, harus ingat. Jadi pada waktu Bapak Ibu ditanya, apa visi sekolah kita? Apa visi sekolah kita? Jangan Bapak Ibu telepon operator. Kenapa? Karena tidak tahu. Pengalaman Bapak Ibu waktu khusus di guru penggerak, pada waktu pembelajaran visi dan misi, langsung karena khusus memang tidak tahu, minta tolong sama penjaga sekolah, tolong kumpulkan visi dan misi yang dididik sebelah sini. Apalagi visi dan misi sekolah kita tidak panjang. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua mengingat ini semua. Bapak Ibu, visi kita yang terbaru, visi SD 12 Argopondo, terwujudnya siswa yang berbudi pekerti luhur, cerdas berbudaya, terampil berkarya, dan berkarakter Pancasila. Kalau berkarakter Pancasila itu sudah ikut dengan 5 Pancasila dan 6 profil belajar Pancasila. Dan ini sudah termasuk dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan visi kita. Ada Bapak Ibu yang mau berpendapat kalau ini bisa kita rubah? Ada nggak Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan ide tentang visi ini? Karena visi kita ini baru, Bapak Ibu. Visi itu sama dengan cita-cita, sama seperti mimpi. Jadi kita punya cita-cita untuk mewujudkan ini. Karena ini adalah mimpi, adalah cita-cita, maka kita harus berupaya untuk melaksanakan, mewujudkan visi kita ini. Bagaimana caranya kita bisa agar siswa kita berbudi pekerti yang baik? Bapak Ibu siang-siang bolong, Bu Susi sering mendengar siswa kita bercarut dengan gampang dan ringannya. Ini salah satu contoh yang tidak baik. Jadi kita tanamkan bahwa mengucapkan kata kotor itu bukan hanya berdosa. Yang mendengarkan itu berdosa, yang mengucapkan itu berdosa. Jadi kita tanamkan, jika perlu Bapak Ibu tiap kelas kalau ada anak yang bercarut bisa dicabik. Supaya apa? Supaya jerah. Waktu Bu Susi jadi guru ya, Bu Susi sedia cabai. Siapa yang bercarut, siapa yang membuli, tapi yang kasih cabai bukan Bu Susi, anak tersebut. Dia sendiri yang mencabik mulutnya. Kalau dia terasa pedis, maka dia tidak akan mengulang lagi. Kemudian kita betul-betul harus mengupayakan bagaimana visi ini tetap tertanam. Berbudi pekerti yang luhur. Bapak Ibu, bagaimana berbudi pekerti yang luhur? Bapak Ibu sebagai role model, sebagai teladan, sebagai contoh, anak cenderung mencontoh kepada kita, anak cenderung meniru kepada kita. Kalau kita biasa berkata kasar, yakinlah anak kita akan berkata kasar. Kalau kita terbiasa duduk di atas meja, anak kita akan ikut. Bu Susi lihat anak-anak kita dengan damai duduk di atas meja. Walaupun ibu gurunya udah sering menegur, kenapa dia sampai duduk di meja? Itu bisa jadi pembiasaan, bisa jadi rumah orang tuanya duduk di atas meja atau sebagainya, atau melihat bapak ibu guru duduk di meja. Mungkin kita tidak sadar ya, kita bilang kita tidak duduk di meja, tapi kita sadar seperti ini. Itu sudah termasuk duduk di atas meja bapak ibu. Jadi kita melakukan pembiasaan bagaimana caranya anak bisa duduk dengan sopan. Kemudian Bapak Ibu bagaimana kita menanamkan budaya
Setiap hari Selasa Bapak Ibu. Setiap hari Selasa kita melakukan keminangkabauan. Ini termasuk dalam di sini. Cerdas berbudaya. Kita kembali mengangkat budaya daerah tempat tinggal kita. Kita lestarikan. Tadi banyak hal-hal yang bisa ditayangkan. Ada dramanya. Semakin ke depan, semakin ke sini, kegiatannya semakin hidup, semakin bagus. Itu karena apa? Pasti karena kerja keras guru-gurunya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berupaya untuk meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah, yakinlah anak kita gampang diatur. Contohnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti, dan di tiap hari Selasa banyak sekali. Cuman posisi mohon Bapak Ibu, tolong diposting ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini semua sesuai dengan Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Ibaratnya singkat tapi tepat. Walaupun visi kita hanya beberapa kalimat, tapi mengandung makna yang kuat. Profil pelajar Pancasilanya dapat, Pancasilanya dapat, budi pekertinya, kebudayaannya juga masuk di situ. Semuanya kita inputkan di sini. Apakah kita sepakat dengan yang ini Bapak Ibu? Atau perlu kita ada perubahan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat berarti kita ini tetap kita ambil ya. Kemudian dari visi itu muncullah misi. Misi ini dari mana Bapak Ibu? Kita kembangkan indikator yang ada di isi tersebut. Apa indikatornya? Disinilah menumbuh kembangkan tertib beribadah sesuai agama dan kepercayaan siswa. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak kita sudah sholat berjamaah. Jadi tolong tetap dipertahankan sholat berjamaah zuhur. Kalau zuhur Bapak Ibu itu tanggung jawab Bapak Ibu. Jika perlu Bapak Ibu ikut dalam kegiatan sholat tersebut. Kemudian kalau ada yang mendokumentasi, minta tolong. Bapak Ibu sebenarnya kan ibadah itu urusan kita dengan Allah. Tidak perlu diposting, tidak perlu pencitraan. Tapi Bapak Ibu, tujuan kita dengan diposting ini akan meningkatkan iman dan takwa. Kemudian bisa juga membuat SD lain ikut. Salah satu contoh, kita sholat duha, SD lain ikut. Jadi bukan untuk pamer Bapak Ibu, tapi untuk memotivasi sekolah-sekolah lain. Kemudian sholat duha kita, alhamdulillah rutin Selasa dan Jumat kita lakukan. Itu kita terima kasih ya Pak Samsul selalu jadi imam. Nanti Adi tolong gantian, kalau Bapak yang lain juga bisa gantian. Kita sama-sama, dan terima kasih Ibu Bapak kelas selalu mendampingi anak-anak kita. Kemudian lagi mengintegrasikan pendidikan karakter dan budi pekerti di setiap pembelajaran. Bapak Ibu, pendidikan di TK, di PAUD sampai SMP itu pembentukan karakter. Kalau kita lihat di Jepang, TK kelas 1, kelas 2 itu tidak dituntut untuk bisa membaca, tapi untuk berkarakter, bagaimana karakter yang baik. Kita sudah membiasakan anak kita bersalaman. Anak kita salamannya sudah bagus, menegur gurunya udah bagus. Coba kita ajarkan lagi cara jalannya. Jalan di depan guru, menunduk, permisi. Kita ajarkan pelan-pelan anak kita tentang budi pekerti tersebut. Kemudian dalam pembelajarannya Bapak Ibu jangan bosan-bosannya. Setiap mata pelajaran masukkanlah sikap-sikap yang baik, budi pekerti yang baik. Buang sampah pada tempatnya, periksa laci-lacinya. Kemudian jangan mengambil yang bukan milik kita.
Jangan bicara kotor, saling menghormati kepada orang tua dan guru. Selalu kita ingatkan. Anak-anak ibu sudah sarapan, udah pamitan sama orang tua, kita ingatkan. Udah pamitan, sudah bersalaman, sudah baca doa, pulang sekolah juga kita biasakan berdoa, berikan pesan moral. Anak ibu, anak bapak, langsung pulang, jangan main-main, nanti bajunya digantung, makan, pergi mengaji, bisa. Itu merupakan pesan moral pada kegiatan penutup pembelajaran. Kemudian anak-anak kita sudah banyak yang bermasalah di kelas 1. Di kelas 1 itu berbahaya. Ibaratnya sudah lihai mengambil bukan yang milik dia. Itu kelas 1 Bapak Ibu. Kalau sifat itu dipupuk, akan menjadi apa anak tersebut? Terbiasa mengambil, lincah mengambil, sementara kita tidak boleh mengeluarkan anak tersebut. Kita ditekankan bagaimana kita untuk merubah karakternya. Memang kita harus kerja berat. Kalaupun dia mau pindah karena alasannya rumahnya jauh, itu boleh. Tapi nanti di kelas 2. Kenapa? Dia baru termasuk ke Dapodi, belum pernah terima rapor, terus pindah. Jadi itu tidak boleh. Itu di kelas 1 Bu Ira ya. Kita sama-sama ya Bapak Ibu ya membantu, dan khususnya terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sudah ikut campur. Kemudian Ibu Siswaan juga ada turun tangan untuk membantu anak kita. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk membantu kita. Kemudian muncul lagi di kelas 1 Butis. Pertama Ibu berpikir di kelas 1 Butis itu anak yang berkebutuhan khusus atau kelainan. Ternyata setelah melihat wujud aslinya itu salah bergaul. Itu sudah pelecehan seksual. Itu kebiasaan. Ternyata setelah diselidiki sama Butis, biasa dia melakukan itu bersama teman-temannya. Ibaratnya masih kecil udah rusak. Mau jadi apa anak seperti itu? Bicaranya pun bukan bicara anak-anak lagi, tapi bicara motor. Kemarin juga udah dipanggil orang tuanya. Jadi yang seperti ini yang harus kita perlu perhatian khusus. Harus kita tindak lanjuti. Jadi itu juga merupakan bagian misi dari kita, pembentukan karakter tadi. Bagaimana kita merubah, membantu. Terus kita bilang gak mempan lagi Bu. Bu Anies sudah, Pak Deden sudah, Pak Samsul sudah, Bungkus sudah, semua guru-guru sudah. Gak mempan lagi. Kita tetap bersabar dulu. Semoga kita bisa membantu meluruskan. Karena Ibu sudah panggil, Ibu udah bilang, udahlah Pak psikolog, diiyakan anak. Memang Bapak Ibu ada anak yang memang hobinya memang ambil, walaupun bukan kebutuhan, dia punya sifatnya, sifat itu ingin memiliki barang orang lain, walaupun tidak dia gunakan. Jadi itu betul yang harus kita bantu ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi bagaimana caranya kita mengintegrasikan pendidikan karakter. Jadi lagi-lagi ini karakter. Kemudian disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Mungkin mau menceritakan tentang disiplin positif yang sudah dilakukan. Ceritakan ke teman-teman apa disiplin positif yang sudah dilakukan. Karena ini berkaitan dengan pembelajaran guru penggerak, kemudian juga harus kita lakukan di sekolah kita. Silakan Bobi. Ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit mencoba menceritakan disiplin positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah. Seperti yang kita
biasakan setiap paginya, yaitu menyambut peserta didik kita sebelum masuk kelas, yaitunya bersalaman. Yang mana kita harus membiasakan menyambut peserta didik kita sebelum masuk kelas. Karena apa? Karena di sini kita bisa melihat bagaimana perasaan peserta didik kita sebelum sampai dia di dalam kelas. Bagaimana perasaannya sebelum dia sampai dari rumah itu, kita bisa melihat peserta didik kita. Apakah dia senang, bahagia untuk menerima pelajaran pada hari ini. Kemudian disiplin positif yang juga sudah kita buat yaitu berkolaborasi dengan orang tua murid. Kita sudah melakukannya Bapak Ibu, yaitu membentuk parenting kelas. Masing-masing kita sudah punya parenting kelas yang alhamdulillah sudah jalan di kelas kita masing-masing. Di sini dapat kita lihat sudah ada perubahan di setiap kelas kita. Sudah banyak sekali perubahan di sini saya lihat. Kemudian dapat pula kita lihat lagi, yang mana kalau kita mengadakan kerjasama dengan orang tua murid, maka hubungan kita bukan sama siswa saja, tapi juga bersama dengan orang tua murid tersebut. Karena tanpa orang tua murid, kita bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian apa contohnya lagi Bapak Ibu? Apa? Ya, kelima yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Alhamdulillah sudah berjalan pula dengan baik. Itu berkat dukungan dan kerjasama orang tua murid juga. Mudah-mudahan dengan sudah adanya kegiatan positif yang kita ambil di sini, kita kedepannya lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi dan bermedik lagi, berkolaborasi dengan bersama orang tua murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Prit, Bapak Ibu. Itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, budaya positif di kelas juga bisa kita lakukan. Contohnya, pada waktu keluar untuk ke toilet, biasakan satu persatu. Seperti tempat tadi itu ada bahannya. Jadi tempat Sinta juga ya. Itu budaya positif Bapak Ibu. Mendisiplin. Jangan biarkan anak kita keluar semuanya. Itu sudah budaya positif. Kemudian berbicara kalau yang penting-penting. Jangan biasakan di sekolah itu murid-murid ribut. Misalnya pada waktu saat teman-teman yang sedang diskusi kelompok, pada waktu presentasi, yang lainnya dengarkan, saling menghormati. Jadi banyak budaya positif yang sudah kita lakukan, baik di kelas maupun lingkungan kita. Kemudian coba biasakan mengucapkan kata terima kasih. Jadi anak-anak pulang sekolah itu bersalaman mengucapkan terima kasih. Kenapa? Mereka sudah kita beri ilmu. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran belajar sebuah warga sekolah. Kemudian menciptakan iklim. Kita ciptakan iklim yang menyenangkan. Sekolah yang ramah anak, sekolah yang berpihak pada murid. Kita membuat anak-anak itu betah di sekolah. Bagaimana? Tentu dengan bagaimana pelayanan kita. Kita buat anak-anak itu nyaman di sekolah kita. Kemudian lagi menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana caranya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kita hargai dia. Misalnya Bapak Ibu membuat piket, anak-anak kita sekarang buat piket. Siapa kira-kira yang kali pertama ini? Kita tanya. Oke. Jadi barunya kita memanusiakan manusia. Kemudian
pada waktu kita buat kesepakatan kelas, kita tanya, apa lagi yang harus kita lakukan? Kita kembalikan. Misalnya kita diskusi kelompok. Hari ini kita belajar ini. Kita buat kesepakatan dulu. Nanti pada waktu mengerjakan ini, boleh keluar, kita buat kesepakatannya. Berapa kali harus mengisi? Siapa yang harus bekerja? Siapa yang presentasi? Kita buat, kita tanya, jangan kita yang menentukan. Oh ini begini, tidak. Jadi itulah caranya kita berpihak pada murid. Kita menghormati murid-murid kita dengan memberikan pertanyaan, dengan meminta pendapat. Bagaimana menurut pendapat anak ibu? Kalau kelas ini kita buat bercantik, kalau kita begini, sudah tuh Bapak Ibu pada waktu minta sumbangan, jangan kita langsung anak-anak bisa bawa uang 2.000. Ada rumah guru yang kebakaran, tidak seperti itu. Anak-anak, kemarin ada cerita begini, ceritakan sekarang bagaimana kalau ini terjadi pada kamu. Jadi untuk membantu korban tersebut, kita diperintahkan oleh Pak Kadis untuk menyumbang. Mau anak ibu menyumbang, mau anak bapak menyumbang, tanamkan dulu, beri dia pengertian. Kemudian karena musim hujan-hujan kemarin, ada yang abrasi, kasihan kita rumahnya habisnya. Dia tidak ada lagi tempat tinggal. Sudah tuh dia pindah ke musala, baru dia tempatkan musala itu kebakar. Bagaimana perasaan anak-anak kalau ini menimpa anak-anak? Jadi mau anak-anak ibu menyumbang, mau anak-anak bapak menyumbang, kita cerita, kita kirim. Begitu juga dengan infak bapak ibu. Bapak ibu, tolong ditingkatkan infak. Tujuannya untuk anak-anak kita. Anak-anak, sekolah kita punya program. Nanti pada bulan puasa kita akan bersedekah bla 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 bla. Jadi bagaimana kalau kita tingkatkan infak kita? Anak-anak mau berbuka puasa bersama? Pancing anak-anak. Jangan kita langsung, ini ada berita kumpul uang. Tidak. Jadi kita ceritakan dulu. Butis, anak butis yang tertimpa pohon, ada fotonya. Jadi Bapak Ibu bisa Bu Susi memasukkan ke grup sekolah Kota Padang, harus ada dokumennya. Ini rupanya yang ditimpa ini begini. Tapi kalau tidak ada buktinya, kita di sekolah kita aja Pak. Jadi gerakan kelas 1 sampai kelas 6, selain kita menyumbangkan untuk yang lain, yang bilang teman kita dapat musibah, nanti kita akan sama-sama ke sana. Untuk dinas kita bisa hari Kamis. Kenapa untuk anak kita tidak bisa? Jadi tolong itu langsung dikerahkan besok, minta sumbangan. Silakan nanti Bapak Ibu Butis, Bu Andis ya, kalau udah terkumpul langsung pergi. Jika hari Kamis itu langsung tempat anak kita yang kena musibah. Jadi kalau gerakan itu tuh agak cepat. Kebetulan Ibu memang tidak ada, jadi mohon maaf, mungkin Ibu tidak bisa ikut. Mengenai visi dan misi kita, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita lanjut sedikit tentang media pembelajaran. Bapak Ibu, waktu Bu Susi baru masuk ke sini, numerasi literasi kita merah. Sudah tuh yang kuning-kuningnya banyak. Insya Allah karena kita berkolaborasi bersama, kerja keras Bapak Ibu semua, kerja keras operator, numerasi literasi langsung menghijau. Apa dampaknya bagi kita semua? Kerja kepala sekolah,
Sehingga Bapak Ibu guru semua, kerja operator itu sangat dihargai oleh Bapak Ibu. Benar ya? Jadi Bapak Ibu, kerja kita tuh dihargai oleh pemerintah. Apa buktinya? Kita dapat kinerja, bos kinerja. Makanya kita Bapak Ibu, pada waktu Bu Susi kesini kan kita nol semua, uang tidak ada. Bisa lah kita bergerak, bisa kita benahi sekolah kita. Kemudian terus meningkat dan meningkat. Kemudian Bapak Ibu, waktu itu yang dapat kinerja di Kecamatan Padang Barat ada beberapa sekolah, termasuk Bukas, termasuk 05. Kemudian lihat kerjanya, bagaimana kerja kepala sekolah, bagaimana nilai ABK-nya, diproses lagi kembali. Pas kemarin kita dapat lagi, itulah yang namanya bos kinerja. Itu dari mana? Karena kerjasama sekolah kita bisa kolaborasi, kita bisa meningkatkan kompetensi sekolah kita bisa membuat perubahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi sekarang ini yang masalah di media pembelajaran Bapak Ibu tidak merah tapi kuning. Kalau yang kuning ini kita pertahankan Bapak Ibu, maka bos kinerja kita akan terhenti. Kita tidak bisa jalan di tempat. Kita harus jalan, lari. Kalau Ibu sejujurnya tidak mau kehilangan bos kinerja, 05 kehilangan, yang lain kehilangan, sebuah alhamdulillah kita bisa bertahan. Jadi makanya bagaimana kita bisa mempertahankan, supaya dapat, ini kita perbaiki Bapak Ibu. Kalau media pembelajaran yang bermasalah Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, ini yang salah adalah Bapak Ibu guru. Kita tidak bisa bilang tidak. Sistem membaca, contohnya kalau Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran, pada waktu ujian MPK ditayangkan, anak langsung ngerti. Bisa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu gunakanlah media pembelajaran. Media pembelajaran itu Bapak Ibu menggunakan selama ini kan kita ceramah saja, diskusi saja. Sekarang tidak zamannya Bapak Ibu ngajar catat buku, ceramah, diskusi, tidak. Buatlah hal-hal yang betul-betul membuat perubahan. Makanya dengan belajar tanpa, kita akan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Yakinlah Bapak Ibu, Bapak jadi Bapak Ibu, begitu caranya. Jadi kita harus membuat perubahan, membuat inovasi. Bapak Ibu tahu, semua kota Padang tahu SD 16 Kampung Pondok melakukan perubahan yang luar biasa. Ini membuka mata semua orang. Jadi Bapak Ibu pasti bisa membuat kanva itu paling gampang, bisa di HP. Kalau sudah buat tanpa, Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran seperti ini. Itu kan ada kerangka itu, Bapak Ibu. Nanti tinggal download, anak-anak bisa belajar poster. Itu, jadi jangan hanya menerangkan, jangan hanya diskusi,
buatlah pembelajaran yang bervariasi. Diskusi kelompok itu boleh, tapi harus ditindaklanjuti. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Pada waktu anak belajar kelompok, kita mengamati. Kemudian setelah belajar kelompok, dia harus mempresentasikan. Latih anak. Foto, buat videonya. Kemudian biasakan mengucapkan salam. Baiklah teman-teman, kelompok ini akan menampilkan ini. Bla 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 bla. Bagaimana? Ada yang bertanya, ada yang masukan. Seperti kita. Bapak Ibu kalau ini sudah dilakukan, terbiasa tidak akan berat. Mereka akan senang anak-anak itu. Apalagi difoto, divideokan, diposting. Bangga orang tuanya. Bu Susi cuma posting anak upacara aja, langsung mamanya komen, anak ganteng bu, katanya. Jadi orang tua itu lebih bersemangat kalau kita bisa mengingatkan potensi kita. Salah satu kan yang terbukti dengan membentuk parenting semuanya bisa berubah. Seperti main sulap-sulapan, kelasnya nyaman, di sini kita nggak perlu jalan lagi, kita bisa di sini dengan nyaman. Kalau dipikir kelas musim tadi masih banyak kekurangannya, ojo baca ada. Tapi kata kepala sekolah di sana, itu guru kelas 5 siapa? Kelasnya sangat bagus dan asri. Belum juga lihat kelas lainnya kali ya. Coba tanyakan Bapak Ibu, yang bagus siapa? Bapak Ibu. Jadi tolong kita dilihat dipantau. Jadi kenapa kepala sekolah mau pipis keliling? Hanya ingin melihat sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi media pembelajaran itu tolong digunakan. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bekerja sama dengan mahasiswa, kita bisa menggunakan model pembelajaran lesson study. Pembelajaran lesson study ini Bapak Ibu itu dari Jepang. Dari lesson study ini kita akan tahu bagaimana karakter anak kita. Anak kita pertama dibagi berkelompok biasa saja. Kita minta tolong rekan kita untuk mengamati. Dari situ kita tahu bagaimana sikap dan karakter anak kita. Ini bukan hanya pengetahuan yang didapat, tapi kita bisa mengetahui, oh itu anak kita ternyata ini, oh dia emosi, oh dia begini. Kita bisa kita gunakan. Jadi Bapak Ibu, ciptakanlah pembelajaran itu yang beri pertanyaan-pertanyaan pematik. Bayangkan gambar, kasih pertanyaan. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar. Ayo siapa yang bisa cerita? Paragraf pertama tentang apa? Jadi kita tanya. Maka kelas itu akan hidup kalau kita rajin bertanya. Itu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan pematik tadi. Kemudian kita juga perlu memperkenalkan metode-metode yang lain. Ini kan yang biasa Bapak Ibu. Coba kita gunakan bisa Bapak Ibu perasaan tahun dasarnya yang masih bilang. Kita kurikulum merdeka. Kita belajar sesuai kita adalah filosofi dari antara pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam kita ini indah loh Bapak Ibu. Kan ada pembelajaran pekerjaan, bawa anak keluar, tepi pantai ada pamerkan ini apa, boleh. Kemudian ada belajar sejarah, bawa ke museum. Jangan di dalam aja, buat inovasi. Ini buatlah pembelajaran itu betul-betul menyenangkan. Jangan hanya ceramah. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu perlu meningkatkan model pembelajaran, meningkatkan metode pembelajaran, buat media. Misalnya Bapak Ibu pembelajarannya tuh tidak 1 tahun, medianya itu aja. Misalnya siklus air, tentu medianya siklus air, berarti yang dididik kita siklus air. Nah mungkin pekerjaan kita ganti, setidaknya 1 semester itu
karya anak dipajang, jangan terus tahu diganti diputar-putar. Jadi ya Bapak Ibu ya, media pembelajaran yang ada di buku rapor itu permasalahannya dari kita. Itu yang harus kita tingkatkan. Bu Susi sangat berharap kepada Pak Arif dan Bu Sinta, AMPK nilainya harus bagus. Harus bagus. Bagaimana caranya? Kerja keras Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Kerja keras Adit dan Bu Eti tahun lalu membuahkan hasil. Kalau tidak membuahkan hasil, rapor buku kita juga tidak bergeser. Makanya harus dikatakan rapor pendidikan itu karena kolaborasi kita semua. Jadi AMPK itu sangat erat kaitannya dengan buku rapor pendidikan. Jadi betul-betul lah literasi inovasi media pembelajaran. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak kita langsung ke kantor. Tapi sebelum kita langsung ke kantor Bapak Ibu, kita kan punya ompel. Ompel kita ini ada ketuanya, ada sekretarisnya. Ketuanya kan Bu Fitriati, sekretarisnya Dela. Bapak Ibu, apakah kita tidak ingin membuat perubahan di ompel kita ini? Pembahasan kita tentang visi dan misi sekolah dan media pembelajaran yang berkaitan dengan rapor pendidikan cukup sampai di sini. Terima kasih. Khususnya akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk PMM kita itu masih ada yang belum mengisi di bagian yang praktik kinerja. Silakan Bapak Ibu buka. Dan jika sudah terbuka, silakan Bapak Ibu tekan cek kinerja. Udah Bu? Bagus dah. Ya kalau dari awal ambil di pengelolaan kinerja. Ya. Nah. Ayat tetap di sini Bu. Ambil di situ guru yang ini. Guru. Sebagai pegawai. Nah, ada tampilannya kayak gini kan Bu? Oke, lanjut. Cek praktik kinerja. Ya, yang 0%. Lanjut di bawahnya, scroll ke bawah. Di situ ada pemantauan kinerja isi dokumen persiapan. Sinyal. Udah Bu? Oke udah Pak. Karena dia tulis. Ada pemantauan kinerja isi persiapan dokumennya. Isi dokumen. Ya, tekan itu. Ya. Muncul seperti ini. Aku Nira. Silakan Bapak Ibu cetak. Boleh ketiganya, boleh satu, boleh dua. Sebaiknya Terserah Ibu. Dari yang mau udah, mana yang boleh semudah? Saya dua. Isinya yang apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Isinya itu yang ada di dalam kotak. Kita bikin melakukan refleksi, dinamika. Nah, terus yang sebelahnya kita ya. Ya, itu kita bikin. Ya. Ya. Kalau yang kita checklist itu dua, berarti dua isinya
yang di dalam. Kalau satu boleh, dia bisa tergantung berapa. Kalau PP tiga. Boleh dipilih yang mana. Karena warna karet dua tiga atau C. Kalau misalnya Kalau dua berarti si yang keduanya dia dua. Tolong ambil dua, misalkan contoh satu dan dua. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ya. Apa upaya yang akan dilakukan? Hapus itu. Isinya wah biasa yang ada di dalam apa? bisa diubah deh dong. Biasa. Ini berbeda-beda isinya setiap bawah itu itu. Kalau ini supaya berbeda, tuh akak saya beci, kau bego. Kali itu dasar beda akak. Nah, di bawah biar di bawah ini. Kopi boleh. Kopi sih itu nggak bisa. Bisa. Kalau bisa, ya tidak bisa. Ini penajo ya kak. Ada deh. Tidak bisa di kopi, silakan diketik sendiri. Ya, Lah, gurunya ya. Terus gurunya. Kalau bisa Bapak Ibu bikin kata sendiri lebih bagus. Kalau mau kata ini juga bisa. refleksi itu. Ya. Ya. Pasti upaya Anda untuk mempelajari. Mempelajari. Dengan melakukan saya yang 50% Karin. Baik. untuk mempelajari hal itu. Itu dia masih guru paksa. Iya. Ada mengetik Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai mengetiknya, nanti Bapak Ibu tentukan jadwal observasi. Tanggal berapa Bapak Ibu bisa observasi? Jadi itu nggak buat ya. Iya, kakak bisa. Oh, kamera kamu itu. Ibu ambil Ini robah lah, itu yang jadwal. kan ada biasanya apa dia foto-fotonya dalamnya itu masih ini jual ke ajan gua itu masa ada mana ini yang kita tuliskan itu dia ada ini nanti Boleh nanti. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan itu adalah RPP yang akan kita buat. RPP yang kita lihatkan sama Ibu kelas sekolah yang kemarin. kalau misalnya berdua BPA Ya, RPP-nya. Akan ada revisi laman. Jamnya jam berapa Ibu? Pagi ya, pagi. Itu berarti jam 8 sampai. Yudi. Oi.
Tetangga itu bang maksudnya. Nah, kalau udah selesai meetingnya isi dari upaya belajar ini, kita lihat jadwalnya Bapak Ibu tanggal berapa akan observasi. Silakan ini kalau mau Oktober silakan tekan ada tanda panahnya. Boleh silakan dulu. Ya Pak karena dia akan ada yang saja dulu tanda panah akan yang catatan boleh tidak kita isi, boleh kalau ibu isi boleh jam berapa kan ibu masing-masing sudah barang. Catatan lain itu apa sih? Catatan lain itu isinya boleh tentang jam atau tentang apa material. Kalau untuk jam bisa ditekan ibu. Bisa. Yang catatan lain itu berarti nanti ya bisa. Jamnya boleh aja berapa? Pagi sih. Iya tanggal observasi. Itu jam 8 Iya tanggal berapa mau observasi? Bisa sampai jam 8 sampai 5. Desember itu nggak bisa. Oktober tanggal 8 tanggal 9. Kamis. Ya Dia siap jam Nasihat itu tunggal dokumen ya kak? Iya, 8 Ya. Bu, hari ini Kak mana pelajaran Bu? Mana pun Kakak tentang atau dua tentang kalau lah boleh enggak? Kok ada di peneran? lokasinya kan harus sudah observasi apa? Waduh nah. Lalu ada video ada itu rumah. Kan itu sedang sebagai ini yang sejadi berdua. Ya, kok ada itu rumah waktu upaya rapi, rapi. Berarti ada maaf. SMP yo sini rapi. Ya. RPP yang mana yang kedua observasi kan seragam bola itu sih kebetulan Makasih akak tuh yang alam yang perlu yang harus yang di dalam akak anda seperti apa ada di dalam akak Ibu, ibu Dela cantik kamu wangi sepanjang masa. Dan siswa kan ada ibu-ibu yang observasi siswa. Apakah ibu saya yang masuk, ibu Dela saya akan bukain. Kalau ibu saya bisa. itu keputusan telah ke sekolah kan biasanya putus kan biasanya pertama lah observasi itu berarti akak aku sih akak itu ini pada
dokumentasi kebetulan masalah dokumentasi enggak kita nambah kalau foto sudah pernah simpan sih. sudah ada nama lain nama Ada Bapak Ibu. Boleh kalau boleh. Yang lain kan